Kadangkala orang kecil bayar pajak, mereka kan nggak pernah bertanya, pajak saya ini kalau dibayarkan dikemanakan uangnya? Pernahkah mereka bertanya? Kan tidak. Tapi kalau itu dilaksanakan setiap tahun misalnya, itu akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Kenapa? Coba deh, itu diteruskan ya misalnya, kebijakan itu dilakukan tiap tahun. Pasti masyarakat akan berpikir, nggak usah bayar pajak, toh nanti juga ada pemutihan. Kalau memang PAD itu lari ke sektor pendidikan, dilarikan kemana? Coba kita renungkan kembali ya. Sarana dan prasarana itu dari mana coba, ya kan? Gedung yang memadai, agar kelas yang kondusif, tentu juga dari PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia KJTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Salam jumpa dalam Ngode, ngobrol bareng Dewan Provinsi Jawa Timur. Sebuah ruang diskusi untuk membedah kebijakan dan juga kerja nyata dari para wakil rakyat kita di Provinsi Jawa Timur bersama saya Prima Ervantari. Pemirsa, tema besar kita hari ini sangat dekat sekali dengan hajat hidup seluruh warga Jawa Timur, yaitu PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat. Bagaimana uang yang dikumpulkan dari keringat masyarakat dapat kembali lagi menjadi fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan pada hari ini telah hadir di studio KJTV Jember sosok perempuan yang sangat inspiratif. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau juga merupakan Ketua Umum Srikandi Laskar Sholawat Nusantara, Ibu Hermin SPDI MPD atau yang akrab disapa Bunda Hermin. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Bunda, dan tentunya terima kasih telah menyempatkan hadir di studio KJTV Bunda di sela aktivitas dan juga rutinitas Bunda yang pastinya padat sekali menjadi anggota Komisi C DPRD Prof Jatim ya Bun. Bunda, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Ya, sekali lagi pas di agenda kedewanan lagi kosong. Iya. Oh, lagi kosong Bunda. Kosong. Ya. Tetapi kalau di akhir-akhir ini Bunda, boleh disepil sedikit rutinitas atau kegiatan Bunda Hermin nih, apa Bunda? Di sela-sela kedewanan saya tentu kita juga punya rutinitas, terutama ketika sudah pulang ke dapil. Kalau yang namanya pulang ke dapil tentu yang ditemui adalah komunitas saya sendiri tentunya, yaitu Srikandi Laskar Sholawat Nusantara. Tentu ketika kami itu sudah pulang ke dapil, kita itu bagaimana caranya menyapa mereka. Yang mungkin kita juga perlu mengingat bahwasannya dengan keberadaan mereka kami ada di DPR Provinsi, seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya pemirsa. Memang selama saya mengenal Bunda Hermin selama kurang lebih 1 tahun ini, memang semangatnya sangat luar biasa untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, tentunya selain untuk memajukan Provinsi Jawa Timur, tentunya untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, begitu ya Bun, tentunya di Dapil 5 ya Bunda, Dapil 5. Jember Lumajang. Sangat luar biasa. Bunda, ketika kita berbicara tentang PAD Bunda, pendapatan asli daerah, dan kita akan satukan dulu Bunda, satukan frekuensi dulu. Mungkin bagi masyarakat awam menilai bahwa PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat ini hanyalah istilah angka-angka di atas kertas Bun. Tapi hari ini kita akan satukan frekuensi, apa sih Bun makna filosofis dari tema besar kita hari ini, PAD Jatim dari rakyat untuk rakyat Bunda. Baik. Kadangkala kita ingat enggak waktu kita sekolah, ada mata pelajaran yang di situ sering kita sebut yang namanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah ini sekarang sebenarnya ini yang perlu kita jelaskan ya. Jadi terkait dengan itu, maka arti dari rakyat
untuk rakyat dalam konteks PAD itu sebenarnya adalah merujuk pada prinsip bahwasanya segala sesuatu yang dikumpulkan dari rakyat atau potensi daerah itu sepantasnya lah atau seharusnya lah kembali kepada rakyat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembangunan ataupun program-program yang lain yang kemudian mungkin yang lebih diperlukan oleh masyarakat di bawah itu yang paling sangat urgent itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik. Kenapa demikian, Bunda? Karena di sini itu sebagus apapun inovasi kalau tanpa ada pendampingan di bawah, maka mustahil masyarakat itu akan memahaminya. Dengan adanya pelayanan publik ini kita perlu turun ke bawah yang sekiranya nanti masyarakat bisa menyerap, oh ini loh maksudnya. Oh ini yang dapat kita rasakan seperti itu. Bunda, kalau kita flashback sejenak selama 1 tahun terakhir ini, Bunda, tren kontribusinya dari PAD ini lagi senyum atau lagi lesu, Bunda? Senyum. Senyum. Kenapa demikian, Bunda? Senyum karena dalam alhamdulillah kontribusi PAD dalam 1 tahun terakhir ini di Jawa Timur itu menunjukkan perkembangan yang signifikan ya. Sehingga selain signifikan juga konsisten bahkan melampaui ekspektasi penerimaan. Nah, berarti hal ini menunjukkan kinerja fiskal daerah itu positif didukung oleh pertumbuhan ekonomi juga seperti itu. Luar biasa sekali ya, Bunda. Ternyata trennya lagi tersenyum nih pemirsa, alias positif. Tetapi begini, Bunda, masyarakat kan kritis ya, Bun. Duitnya banyak, tapi konkretnya apa? Nah, apa sih, Bunda, indikator utama yang bikin kita bisa bilang yes, PAD ini beneran udah dirasain manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian mesin uang atau sektor unggulan apa sih, Bun, yang paling juara dalam menyumbang PAD kita, Bunda? Baik, berbicara lagi terkait PAD, tentu masyarakat, kita tidak menganggap masyarakat itu semuanya itu paham ya terkait PAD. Betul, itu apa, iya. Terus itu dilarikan kemana. Kadang-kala orang kecil bayar pajak, mereka kan nggak pernah bertanya, pajak saya ini kalau dibayarkan dikemanakan uangnya? Pernahkah mereka bertanya? Kan tidak. Iya. Tapi di sini kita sebagai orang yang paham akan itu, bagaimana caranya masyarakat yang membayar pajak ini kita kita berikan ruang untuk bagaimana caranya mereka ini mau rasakan manfaatnya dari membayar pajak itu. Makanya tadi saya sampaikan, apapun itu programnya kalau tidak ada pendampingan di bawah, tentu ini akan berjalannya hambar begitu saja ya. Pun begitu dengan terkait PAD. Indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari mana sih kalau PAD itu memang benar-benar bisa diserap, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Betul. Yang pertama tentu terkait dengan meningkatnya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan dilihat sosial. Dari mananya? Tentu dengan penyerapan serap tenaga kerjanya. Serap tenaga kerja. Kemudian juga terkait dengan peningkatan pendapatannya. Selain itu juga ada meningkatnya kualitas hidup. Kualitas hidup ini dilihat dari apanya? Misalnya dari IPM-nya ya. Mohon maaf ya kalau IPM ini nggak bisa serta-merta kita sampaikan oh daerah ini IPM-nya rendah. Itu ada data yang harus kita kaji betul ya untuk membuktikan bahwasanya memang IPM daerah ini rendah, IPM daerah ini tinggi lah. Tapi kalau indikator keberhasilan, salah satu indikator keberhasilan dari PAD itu salah satunya adalah bisa dilihat dari IPM-nya. Kemudian selain itu juga terlihat dari kesehatannya. Kesehatannya. Apakah di situ masih stuntingnya tinggi atau masih ada beberapa warga yang istilahnya itu masih perlu penanganan khusus terkait kesehatan. Selain kesehatan juga pendidikan. Nah, pendidikan ini apakah masih ada masyarakat yang putus sekolah atau paling rata-rata lulusannya SD. Selain pendidikan juga lingkungan. Nah, ini mempengaruhi sekali. Lingkungan itu mempengaruhi terhadap indikator keberhasilan suatu PAD itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kemudian selain itu juga partisipasi masyarakat dalam ikut serta meningkatkan pembangunan itu juga termasuk salah satu hasil dari indeks keberhasilan indeks keberhasilan PAD itu juga seperti itu. Bunda, tadi Bunda menyebutkan bahwasanya ada berbagai hal yang memang harus dirasakan oleh masyarakat ya, Bunda, seperti tadi untuk pendidikan, di sektor pendidikan, kesehatan, ini banyak sekali ya, Bun, dan nantinya kita akan bahas lebih dalam lagi, Bunda. Dan selain itu Bunda tadi menyebutkan bahwa melakukan pengawalan atau pendampingan. Nah, ini pendampingan yang seperti apa, Bunda, yang dilakukan untuk memastikannya? Contoh gini misalnya, kita menggalakkan terkait dengan pemutihan pajak. Pemutihan pajak, ya. Nah, pemutihan pajak ini harapan kami, kalau itu tujuannya adalah untuk stimulus, itu bagus, Mbak, gitu. Tapi kan kadang-kala kita ini
dibenturkan dengan pola pikir masyarakat ya, mohon maaf mungkin IPM-nya rendah ya, sehingga dengan adanya pemutihan pajak ini mereka beranggapan itu enteng, akhirnya responnya itu malah tidak seperti yang sesuai kita inginkan, padahal tujuan pemutihan pajak itu adalah untuk meringankan beban masyarakat. Betul. Tapi kalau ini tujuannya stimulus, tapi kalau itu dilaksanakan setiap tahun misalnya, itu akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Kenapa? Coba deh itu diteruskan ya, misalnya kebijakan itu dilakukan tiap tahun. Pasti masyarakat akan berpikir, nggak usah bayar pajak, toh nanti juga ada pemutihan. Ngentengin ya Bun ya. Bahasa Jawanya tuh ngenteng. Nggak usah bayar pajak, nanti toh ada pemutihan. Makanya saya bilang, program semacam itu kalau tujuannya adalah untuk stimulus itu bagus. Tapi kalau untuk dilakukan tiap tahun, itu nanti akan mengakibatkan masyarakat yang kebetulan memang pola pikirnya sudah mengarah ke arah situ, nantinya malah berdampak yang tidak bagus terhadap perkembangan PAD gitu. Pantesan ya Bunda kalau kita lihat program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu selalu diserbu oleh warga. Ternyata efek dominonya juga besar banget buat pembangunan, tapi juga tidak baik tadi ya Bunda ya kalau diteruskan. Selain dari pajak kendaraan Bunda, ini kan Jawa Timur alamnya sangat indah banget ya Bunda ya. Dari ujung Banyuwangi sampai dengan Pacitan. Nah, termasuk Jember tempat kita siaran hari ini Bun. Bagaimana sih Bun Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ini melihat potensi pariwisata kita untuk jadi mesin cetak uang Bun? Sebelum saya menjawab itu sebenarnya masih ada sih. Jadi terkait dengan beberapa sektor unggulan yang bisa berkontribusi langsung terhadap PAD itu. Yang ini kadang-kala itu seolah-olah itu masa iya. Padahal itu sebenarnya memang sektor unggulan memang berkontribusi langsung terhadap PAD. Yang pertama terkait ke pertanian, perkebunan, tebu karet dan sebagainya. Itu sebenarnya pemasok PAD yang paling berkontribusi seperti itu. Kemudian ada industri pengolahan. Ya ini yang kan kita itu kan di Jember ini. Kalau kita searching misalnya, contoh deh kita searching misalnya makanan khas Jember apa, misal gitu ya. Contoh di dapil saya gini Jember ini ya, makanan khas Jember apa, di situ pasti akan muncul. Saya pernah soalnya, loh kok jadi pecel garahan gitu loh. Nah ternyata kita kan harus memahami bahwa Jember ini kan Pandalungan, sehingga semua makanan yang ada di daerah lain ada di Jember, termasuk kalau pecel pincuk garahan lah berarti kan bukan makanan khas, tapi ada di Jember. Tidak hanya itu, makanan-makanan khas lainnya itu juga ada di Jember. Ternyata memang karena Jember ini Pandalungan. Karena itu salah satu sektor unggulan yang memang berkontribusi penuh terhadap peningkatan PAD dari industri pengolahan, baik industri kimia, farmasi maupun makanan. Belum lagi terkait dengan pariwisata yang beragam yang setelah ini kita bahas ya. Belum lagi tentang perikanan dan perikanan tangkap maupun budidaya. Nah, terkait dengan pariwisata. Jawa Timur ini ya kita tahu ya memiliki destinasi wisata yang beragam. Mulai dari daya tarik wisata alamnya. Kemudian wisata religinya, kemudian ada wisata buatan, kemudian wisata budaya juga ya. Nah, saya yakin jika ini akan didukung sepenuhnya, maka akan menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan sehingga bisa berkontribusi penuh terhadap peningkatan PAD. Yang penting dikelola. Nah, kebetulan saya itu dapil 5 yang membawai Jember dan Lumajang. Pun begitu di Jember. Kita orang Jember ini harusnya bangga. Karena di Jember itu ada destinasi wisata yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Atau ada yang tahu tapi tidak pernah tahu, mendengar saja tapi tidak pernah datang atau berkunjung. Salah satunya adalah Papuma. Kalau destinasi wisata kan gitu. Belum yang lainnya lagi. Belum lagi wisata kulinernya. Kita juga di situ kita punya makanan khas, cemilan khas edamame. Terus okra. Okra itu orang Jember nggak suka kayaknya makan okra. Padahal kata jual ke luar negeri itu mahal itu. Betul Bunda. Tapi orang Jember yang nanem itu kayaknya okra ini makanan apa, padahal yang kalau di luar negeri itu buat sayur, makanan itu bisa buat sayur dan sebagainya. Nah itu potensi-potensi semacam itu kalau kita tidak kita tidak beritahukan kepada publik, mana tahu publik seperti itu. Bunda melihat sektor pariwisata yang ada di
Kabupaten Jember ini ya Bun ya, tentunya itu sangat besar sekali ya Bun. Nah, kalau dari Bunda Hermin sendiri, apa sih Bun yang harus dibenahi dari sektor pariwisata yang ada di Jawa Timur Bunda, khususnya di Kabupaten Jember Bun? Pengelolaannya. Pengelolaan yang seperti apa karena kita Bunda? ini ya ada di zaman yang kalau kita tidak terus upgrade, tidak ada inovasi, tentu itu akan mati dengan pelan-pelan ya. Pariwisata itu yang penting pengelolaannya dikemas dengan bagus. Sekiranya itu yang berkunjung itu nanti alah kok cuman kayak gini. Lah nanti apa sih yang sebenarnya itu sesuai dengan tren hari ini. Maka kita harus tahu itu. Dibikinlah destinasi wisata itu sesuai dengan perkembangan saat ini. Maka itu nanti akan menjadikan pariwisata itu tidak akan menjadikan pengunjung itu untuk tidak tertarik datang. Yang penting jangan itu aja. Bosan nanti orang cari yang lainnya itu kalau pas itu aja gitu. Mungkin pengelolaannya misalnya kalau awalnya karcisnya mahal. Barangkali kalau diturunkan bisa mendongkrak sehingga banyak pengunjung yang datang dengan keringanan karcis. Iya, Bunda. Itu. Kemudian armada terus akses masuknya juga sebetulnya kan harus diperhatikan infrastruktur juga jalan dan ya panoramanya itu juga harus diperhatikan seperti itu. Bunda, kita lanjutin obrolan kita Bunda, bagaimana sih Bun komitmen Komisi C untuk mendorong sektor-sektor hijau dan juga maritim ini Bunda biar makin mendongkrak PAD kita Bun? Baik, terkait yang Mbak Prima tanyakan tadi, ada beberapa cara bagaimana sih sekiranya sektor-sektor perkebunan atau perikanan itu bisa mendongkrak PAD. Salah satunya adalah meningkatkan produktivitas dengan pemilihan bibit unggul, kemudian perawatan tanaman serta penggunaan teknologi pertanian yang pertama. Yang kedua diversifikasi produk ya. Di mana dengan diversifikasi produk ini mengembangkan produk turunan dan memanfaatkan limbah. Berbicara terkait limbah, tentu yang ada di dalam otak kita atau dalam pemikiran kita pasti itu berkaitan dengan sampah ya. Nah, hari ini PR kita yang belum selesai itu adalah terkait sampah. Banyak orang yang tidak memanfaatkan sampah ini selayaknya. Padahal kalau mereka bisa memanfaatkan sampah ini akan sangat berguna sekali. Dan di lembaga-lembaga pendidikan sekarang sudah mulai digalakkan tuh. Jadi terkait misalnya pemilahan sampah yang kering dengan yang sampah yang basah. Kenapa demikian? Ini banyak manfaatnya. Sampah kering misalnya, botol-botol itu kalau kita pilah, kita sendirikan, itu nanti akan menjadi kerajinan tangan untuk anak-anak. Kemudian bagaimana dengan sampah-sampah yang misalnya bisa membusuk, itu kalau kita gunakan itu bisa jadi pupuk. Tapi yang memang ada prakteknya tersendiri. Betul. Ya. Tapi itu bisa. Misalnya sampah-sampah daripada busuk dibuang di tempat sampah itu kenapa gak dijadikan fragmentasi atau apa seperti itu? Karena itu bisa jadikan pupuk sebenarnya. Apalagi kalau lembaga itu misalnya itu punya perkebunan, itu bisa digunakan selain juga ada pupuknya juga sih seperti itu. Kemudian hilirisasi dengan membangun fasilitas pengolahan serta mengembangkan industri hilir. Itu yang perlu dilakukan untuk mendongkrak PAD. Nah, terkait perikanan sekarang. Perikanan kadangkala iya sih perikanan dan peternakan ini juga bisa mengoptimalkan PAD, bisa meningkatkan PAD. Lah selama ini memang belum ada sih, belum terbukti, belum ada bukti yang konkret terkait hal tersebut. Namun kedua sektor ini antara perikanan dan peternakan ini memang memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap PAD. Meskipun fakta di lapangan sering terjadi terdapat kendala dalam pengolahannya. Entah itu dalam hal keterbatasan anggarannya, kemudian SDM-nya maupun keterbatasan data dan informasinya. Seperti itu. Ya, Bunda, sejauh ini yang telah berjalan khususnya di Provinsi Jawa Timur ya Bun, untuk pemanfaatan dari tadi limbah sampah, kemudian dari peternakan dan kelautan, itu bagaimana Bun yang sudah berjalan sejauh ini Bunda? Kalau sejauh ini yang berjalan itu ya sebenarnya itu kalau saya katakan itu bahasanya itu balance seperti itu. Makanya tinggal bagaimana caranya ini terus ditingkatkan supaya bisa menambah PAD seperti itu. Baik. Kalau balance gitu. Ya.
Berarti sejauh ini sudah dikatakan aman ya Bun. Ya, Bunda memang seru sekali pembicaraan kita di awal ya Bun. Nah, ini kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin sangat ditunggu-tunggu juga nih Bun oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Jember. Bunda, program apa saja sih Bun yang asalnya dari keringat masyarakat, kemudian seberapa besar PAD ini dipakai untuk benerin jalan, kemudian meningkatkan layanan rumah sakit seperti tadi yang pernah disampaikan oleh Bunda, kemudian sampai bikin anak-anak kita sekolah ini dengan tenang di Jawa Timur Bunda. Jadi yang dibahas programnya dulu ya. Iya. Program apa saja yang sudah berjalan. Nah, program apa saja sih yang sudah berjalan. Nah, terkait anggaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu memang digunakan untuk mendukung berbagai sektor. Iya. Contohnya termasuk pendidikan. Kemudian kesehatan, infrastruktur serta faktor ekonomi kerakyatan. Terus seberapa besar PAD di Jawa Timur ini berperan dalam membiayai infrastruktur. Nah, kadang-kala kan masyarakat taunya ini, oh bahasa Jawanya, aku bayar pajak berarti gawe memperbaiki jalan. Ya. Padahal kan tidak itu saja gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu pendampingan. Tapi terkait infrastruktur memang pembiayaan infrastruktur PAD ini menjadi sumber utamanya ya. Karena PAD ini sangat spesifik sekali terkait hal tersebut. Mulai dari segi pembiayaannya, pemeliharaannya, kemudian peningkatan kualitasnya maupun perencanaannya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk di sektor yang lain Bunda, seperti tadi bagaimana agar anak-anak kita sekolah bisa tenang dan nyaman dengan berbagai pendidikan yang pastinya sudah dijamin oleh pemerintah. Komisi C ya, begitu Bunda. Kalau terkait larinya dengan kesehatan misalnya, pendidikan ya. Bunda. Kemana saja sih kalau memang PAD itu lari ke sektor pendidikan, dilarikan kemana? Coba kita renungkan kembali ya. Sarana dan prasarana itu dari mana coba, ya kan? Gedung yang memadai, agar kelas yang kondusif, tentu juga dari PAD. Pembangunan gedung, kemudian peningkatan kualitas gurunya, belum lagi terkait dengan pemberian beasiswanya. Itu kan larinya ke situ. Cuman mereka apakah paham selama ini kalau itu sebenarnya dari PAD? Nah, tinggal kan sekarang pahamkah mereka kalau sebenarnya itu dari PAD? Belum lagi peningkatan kualitas gurunya, misalnya ikut pelatihan ini itu dan sebagainya. Seperti itu dari pendidikan. Iya, dari sektor pendidikan ya Bun. Kemudian dari layanan rumah sakit Bunda, dari segi kesehatan, bagaimana dari pemerintah ini mengcover, memberikan bantuan kepada masyarakat Bun? Iya, terkait kesehatan lagi. Pernahkah masyarakat paham kalau misalnya ada contoh nih di dapil saya, dapil Jember Lumajang. Kebetulan di Kabupaten Jember ada program yang namanya UHC prioritas ya. Kalau bahasa familiarnya kan tuh program pemberian pelayanan kesehatan gratis. Nah, itu kalau kita sampaikan bahwasanya itu memang program pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Apakah paham mereka? Program UHC itu mungkin dari segi sarana dan prasarana kesehatannya lagi, yang misalnya mungkin di puskesmas atau rumah sakit umum daerah yang awalnya menggunakan kipas angin, kemudian sudah menggunakan AC. Kemudian lagi kapasitas ruangan yang misalnya awalnya kalau kelas 3 itu 20 orang menjadi 16 orang. Kan itu juga sebenarnya itu larinya ke situ. Belum lagi dokter-dokter ahli yang ada, belum lagi terkait pemberian UHC itu sendiri bisa diklaimkan. Dan itu tidak semua loh, di Jember ini ada program UHC prioritas sudah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Sangat membantu sekali terhadap masyarakat yang kurang mampu. Mungkin bahkan kemarin itu saya sempat ngobrol dengan salah satu rumah sakit umum daerah, rekor muri. Bahasanya rekor muri, bahwasanya sehari pernah menangani masyarakat itu 1.400 sehari itu ya. Lah pertanyaannya, apakah saat ini saja rumah sakit umum daerah itu overload pasiennya? Tidak sebenarnya. Iya, kenapa? Karena dulu itu apakah tidak ada yang sakit? Ada, yang sakit banyak. Cuman kan mereka ini berpikir dua kali. Jangankan untuk berobat ke rumah sakit, berobat ke puskesmas loh, mereka itu khawatir. Khawatir apa? Khawatir tidak bisa membayar. Betul. Tapi dengan adanya program UHC ini, mereka sudah tidak khawatir lagi
ditarik untuk membayar biaya pengobatan karena memang ada program UHC prioritas di mana syarat mutlaknya adalah mereka yang penting ber-KTP Jember, itu saja. KTP Jember. Nah, ini jadi salah satu program salah satunya adalah kesehatan ya Bunda ya yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah terutama di Kabupaten Jember. Jadi selain dari Komisi C DPRD Prof Jatim memberikan sosialisasi, masyarakat juga harus melek informasi ya Bunda ya bahwasanya ada program terbaru nih seperti ini. Ya, Bunda berbicara mengenai salah satu program kesehatan ya, Bun. Apakah di daerah-daerah lain juga ada program semacam itu, Bunda? Kalaupun toh ada tidak sama tidak mungkin sama. ya. Jadi ada kan beberapa program itu ada jangka waktunya. Tapi kalau yang program UHC ini luar biasa sekali memang. Dan itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Cuman sekali lagi ya, kita misalnya daerah punya program bagus. Kemudian di situ sebenarnya diinfokan lewat media sosial aja sudah cukup sebenarnya. Tapi kita tahu masyarakat kita itu dalam menggunakan media sosial itu untuk apa saja sih? Ketika saya itu turun ke bawah, rata-rata itu wah ini kok rata-rata jawabannya ini apa Bunda yang dilihat kalau melihat TikTok atau Instagram atau apa drakor, dradin. Nah, berarti ini butuh pendampingan ke bawah dalam arti penyampaian langsung. Tidak hanya sekedar lewat media sosial. Media sosial iya, pendampingan di bawah itu juga iya, itu perlu. Untuk karena masyarakat kalau hanya lewat media sosial saja mereka akan scroll padahal itu informasi penting. Seperti itu. Berarti pendampingannya harus lebih ekstra ya Bun. Lagi, harus turun ke bawah memang menyampaikan secara langsung. Seperti itu. Baik. Tadi dari sektor kesehatan dan juga infrastruktur, kemudian pendidikan juga ini merupakan satu paket yang lengkap ya Bunda. Terus gimana sih Bun cara Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ini ngerem Bun biar duit PAD ini nggak habis buat beli kertas atau dinas luar alias belanja rutin doang, tapi beneran dipakai buat yang produktif Bun. Kemudian yang paling sensitif nih Bunda, gimana sih Bun cara DPRD melototin potensi kebocoran anggaran Bunda? Kalau berbicara kebocoran tuh ya ada, cuman memang ada beberapa hal langkah yang strategis yang sudah dilakukan oleh Komisi C. Mungkin itu terkait dengan pengawasannya, kemudian terkait rapat dengar pendapatnya juga. Bagaimana caranya PAD ini tidak terjadi kebocoran tuh ada Mbak, cuman bagaimana caranya kebocoran ini tidak meluas gitu. Dan itu memang perlu strategi khusus agar kebocoran tidak terjadi di mana-mana. Ya pengawasan itu yang perlu dilakukan. Seperti itu. Boleh disepil Bun pengawasannya atau strateginya seperti apa Bunda, kasih bocoran nih biar pemirsa KJTV juga tahu nih Bun. Tapi ya di situ ada beberapa memang yang tidak bisa kita anukan langsung. Tapi kalau di komisi itu selain turun langsung ke lapangan, melihat dokumentasinya, kemudian juga rapat dengar pendapat, terus memantau terkait dengan penggunaan APBN maupun APBD-nya itu juga perlu seperti itu. Rapat-rapat di komisi juga perlu, banggar juga gitu. Itu yang kami lakukan selama ini. Bunda, anggaran yang digelontorkan di masing-masing daerah ini Bun, apakah sama Bunda untuk mensupport baik dari berbagai sektor Bunda? Kalau itu tergantung sih ya, tergantung kebutuhan kebutuhan. Apalagi sekarang ada pemangkasan dana transfer dari pusat. Maka di sini sebenarnya itu momentum yang sangat bagus ya. Bagaimana caranya pemerintah daerah ini dengan adanya pemotongan dana transfer dari pusat itu menjadikan pemerintah daerah itu agar lebih berinovasi lagi. Seperti itu. Contoh yang terkait dengan pendidikan. Sebenarnya yang untuk PAD, untuk biaya pendidikan itu sangat luar biasa sekali. Di tahun 2024 saja itu sudah mencapai 7,1 triliun untuk pendidikan saja. Di tahun 2024 apalagi tahun 2026 ini sekarang ini nggak seperti itu. Cuman di situ ada beberapa tantangan memang. Ketika kita ingin meningkatkan PAD itu pastilah ada tantangan ya. Contoh misalnya rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak misalnya. Ya itu tadi karena tadi saya sampaikan, kadang-kala ketika pemerintah berniat baik, ditangkapnya oleh masyarakat beda. Seperti itu. Lah kesadaran wajib pajak pun begitu. Sebenarnya masyarakat kecil ini, coba deh kita tuh, apakah kita lebih enak ketika itu kita tuh berkendara dengan enak mana berkendara dengan memakai sepeda motor misalnya ya,
yang sudah pakai helm, SIM punya, STNK hidup, dan pakai sepeda motor, sama-sama pakai sepeda motor tapi sudah tidak pakai helm, kemudian STNK sudah mati, kemudian tidak punya SIM, lebih tenangan mana ketika kita berkendara? Otomatis lebih tenangan yang ini kan. Makanya kadang-kala saya rasa kalau masyarakat itu ketika kita kasih pendampingan, mereka akan dengan senang hati kok, tidak akan keberatan ketika ada momentum untuk membayar pajak seperti itu, karena mereka juga menyadari kami butuh ketenangan, maka kami harus ikut aturan. Tapi beda lagi ketika sudah ada kegiatan pemutihan ternyata dianggapnya wes enggak usah bayar pajak toh nanti ada pemutihan, itu beda lagi seperti itu. Selain itu ada tantangan yang kita hadapi saat untuk meningkatkan PAD itu adalah lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Di sini yang menjadikan kendala untuk meningkatkan PAD, yang kemudian juga ada keterbatasan SDM di bidang keuangan. Kadang-kala kan untuk hal-hal semacam itu memang beberapa orang saja yang membidanginya ya. Sehingga itu menjadi penghambat khusus untuk meningkatkan PAD. Seperti itu. Baik, untuk tantangan yang lainnya Bunda? Tidak ada. Kalau menurut saya sebatas itu ya. Kalau dari saya itu 3 itu sudah lemahnya lemahnya sistem hukum, kemudian keterbatasan SDM serta kesadaran masyarakat untuk bayar pajak kurang. Baik. Seperti itu. Bunda masih berbicara tentang angka Bunda, angka di anggaran untuk di tahun ini Bunda, angka yang paling besar digelontorkan ini untuk sektor apa Bun? Infrastruktur. Agak balance ya, tapi lebih banyak memang infrastruktur. Kenapa demikian Bunda? Ya karena itu kan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain, perdagangan dan sebagainya, seperti itu. Akses masyarakat. Makanya kadang-kala masyarakat tuh asumsinya pajaknya lari ke jalan, padahal tidak ke jalan saja gitu. Karena memang yang dibutuhkan ketika saya turun pun, misalnya ketika reses aspirasi masyarakat, yang diminta tuh Bunda jalannya rusak dan gitu. Bunda bagaimana nih pendidikannya supaya gratis? Ya ada, cuman yang utama ditanyakan adalah jalan, pasti jalan. Seperti itu. Yang menjadi PR utama ya Bun, sepertinya ya. Jalan ini harus diperbaiki karena menjadi akses roda perekonomian dan juga mobilitas masyarakat tentunya ya Bunda. Bunda, kita balik lagi membahas tentang kebijakan dan juga pengawasan Bunda. Gimana nih cara taktis dari DPRD Prof Jatim untuk mendorong Pemprov agar PAD yang dikumpulkan dari daerah-daerah seperti Jember dan sekitarnya ini bisa balik lagi ke daerah dalam bentuk program prioritas yang emang dibutuhkan oleh masyarakat bawah Bun? Ada beberapa cara ya terkait bagaimana caranya itu bisa difokuskan kepada tadi yang sudah disebutkan itu. Tentu kita sebagai Komisi C ini DPR Jawa Timur yang kebetulan saya di Komisi C, fungsi budgeting itu penting. Kenapa? Melalui penetapan APBD, melalui rapat anggaran, rapat banggar maupun rapat komisi, selalu kami tekankan bagaimana caranya PAD ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan itu bisa dilakukan baik melalui kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat maupun pemeriksaan dokumen anggaran. Selain itu juga kami evaluasi program. Dengan adanya PAD ini, ketika sudah diarahkan ke sektor ini, itu jangan dibiarkan begitu saja. Ketika sudah digelontorkan anggaran ini ke masing-masing sektor, kita evaluasi. Program itu harus dipastikan bahwa berjalan efektif dan berdampak positif terhadap masyarakat. Jangan sampai ketika melakukan program tidak ada evaluasi sama sekali. Nah, akhirnya kita tidak bisa menjadikan itu tolak ukur nantinya kalau tidak ada evaluasi. Yang kedua transparan. Sesuatu yang transparan itu ya pastilah akan memudahkan kita di kemudian hari ya. Nah, dengan adanya transparansi ini harapan kami masyarakat itu dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran dan memberikan masukan kepada DPRD seperti itu. Nah, Bunda, masyarakat juga ikut dalam pengawasan anggaran ya, Bunda. Ini jalurnya lewat mana, Bunda? Kalau masyarakat juga ingin melakukan pengawasan, Bun? Ya, ada. Kalau di desa itu ada namanya Bundesma ya. Atau komunitas-komunitas yang lain itu ada seperti itu. Jadi atau lewat media sosial, pelaporan keuangan yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan itu kan bisa juga dilaporkan lewat situ gitu. Ya, luar biasa sekali. Terakhir Bunda, apa sih Bun pesan cinta dari Bunda Hermin buat para pelaku usaha dan juga seluruh warga Jatim nih Bun, biar makin semangat gotong royong naikin PAD kita dan apa harapan besar
Bunda untuk arah kebijakan PAD Jatim ini 5 tahun ke depan, Bun? Baik, 5 tahun ke depan ya. Iya. Untuk masyarakat Jawa Timur, mari kita bersama-sama meningkatkan PAD karena melalui peningkatan kepatuhan, baik itu melalui peningkatan kepatuhan pajak maupun retribusi. Nah, mari optimalkan juga potensi pendapatan daerah lainnya. Apa saja yang harus ditingkatkan? Penuhi kewajiban pajak dan retribusinya. Kemudian laporkan transaksi usaha dengan jujur. Selain itu manfaatkan potensi bisnis, jaga kualitas produk dan layanan, serta jangan lupa jalin kemitraan dengan pemerintah. Seperti itu. Wow, sangat luar biasa sekali, sebuah harapan dan juga komitmen yang sangat menyentuh hati dari Bunda Hermin, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Ketua Umum Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara. Terima kasih Bunda telah hadir di studio KJTV dan tentunya memberikan semangat yang tetap membara untuk masyarakat Jawa Timur. Dan pemirsa, dari obrolan kita hari ini kita belajar satu hal, bahwasanya setiap rupiah pajak yang kita bayarkan, setiap peluh keringat yang kita sumbangkan untuk pendapatan asli daerah, esensinya akan kembali menjadi jembatan yang menghubungkan mimpi-mimpi masyarakat Jawa Timur menuju kesejahteraan. PAD Jatim memang betul-betul dari rakyat, dikelola dengan amanat dan juga sepenuhnya kembali untuk rakyat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bunda Hermin atas pencerahan dan juga waktunya yang sangat luar biasa sekali. Sukses selalu untuk perjuangannya di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dan salam untuk rekan-rekan terutama dari fraksi Gerindra, Bunda. Salam Indonesia Raya berarti. Salam Indonesia Raya. Baik, sebagai penutup saya juga ingin memberikan sebuah pantun ini Bunda. Makan tahu petis di Kabupaten Jember. Cakep. Pulangnya seru bersama teman. Cakep. Jangan ragu jadi warga yang pinter, taat pajak, Jatim makin terdepan. Saya Prima Ervantari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio KJTV Jember pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode Ngode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.